balik lagi di channel aku. Nah, kali ini aku bakalan menceritakan tentang sepasang suami istri yang itu tuh mereka sangat gila banget deh. Masa ya mereka pembunuh berantai, guys. Pokoknya gimana ceritanya nanti ya kita lihat, dan pokoknya kalian stay tune terus. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share biar aku tambah semangat lagi. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian dapat notif dari video aku yang aku tuh bakalan menyediakan tentang video misteri dan juga berita kriminal gitu ya. So, bagaimana videonya? Langsung saja check it out. Kalian pasti tahu Barbie yang sepasang itu, yang cowok sama cewek yang itu tuh pada ganteng banget. Nah, di kali ini tuh si Paul Bernardo dan si Carla Homolka ini persis kayak mereka gitu ya, udah cantik gitu ya, pintar juga gitu, tapi yang membedakannya mereka itu sangat jahat, guys, kejam pokoknya. Nah, si Paul Bernardo ini lahir pada tanggal 27 Agustus 1964 di Ontario, Kanada. Nah, tapi si Paul ini pernah terlibat konflik dengan ibunya karena dia tuh anak dari hasil perselingkuhannya. Nah, lalu si Paul ini tumbuh menjadi pria yang tampan, cerdas, namun dia tuh memanfaatkan ketampanannya ini untuk merayu-rayu gadis, guys. Dan dia tuh pernah dijuluki sebagai The Scarborough Rapist karena dia tuh emang udah memperkosa 9 gadis muda di Scarborough itu. Nah, cerita ini tuh dimulai pada Oktober 1987, di mana si Paul dan si Carla ini bertemu di sebuah acara konvensi hewan peliharaan. Dan kala itu si Paul berusia 23 tahun dan si Carla berusia 17 tahun. Nah, si Carla ini tuh wanita yang emang cantik, baik-baik, dan dia juga bekerja di sebuah klinik hewan. Namun guys, siapa sangka di balik kebaikan dan kecantikannya itu mereka sama-sama gila, guys. Karena merenya si Paul ini sangat cakep gitu ya, karismatik. Jadi si Carla ini tergoda gitu ya, tertarik sama si Paul ini. Dan yang parahnya lagi, guys, baru saja mereka pertama ketemu langsung melakukan hubungan, guys. Astagfirullah. Nah, pada saat mereka melakukan hubungan, mereka tuh merasa bahwa ada kecocokan di antara si Paul sama si Carla ini karena mereka sama-sama memiliki hasrat atau sadomasochis. Jadi, buat kalian yang tidak tahu atau belum tahu sadomasochis, jadi sadomasochis itu semacam penyakit atau penyimpangan seksual yang itu tuh ketika melakukan hubungan itu tuh mereka tuh saling menyiksa gitu. Atau bisa lebih jelasnya lagi tentang sadomasochis itu, kalian bisa searching aja ya di Google. Nah, setelah berhubungan itu, akhirnya mereka melanjutkan hubungannya itu dengan berpacaran lah. Mereka tuh si Paul sama si Carla ini berpacaran. Jadi guys, walaupun si Paul sama si Carla ini sudah berpacaran, tapi si Paul ini suka melakukan aksinya untuk menyetubuhi gadis-gadis lain yang itu tuh atas dasar izin dari si Carla ini. Gila nggak tuh kalian? Atau gak mungkin lah ya kita mengizinkan pasangan kita untuk merusak orang lain. Jadi guys, karena mereka itu udah berpacaran, jadi otomatis si Paul ini udah deket sama keluarganya si Homolka. Nah, si Homolka ini, si Carla ini mempunyai adik yang namanya itu Tammy. Si Tammy itu baru berumur 15 tahun. Dan pada saat itu mereka sedang mengadakan acara di rumah si Homolka. Nah, yang paling gila guys, si Paul tuh bisa mikir pisan. Si Paul tertarik dengan adiknya si Tammy ini. Sampai si Paul tuh suka mengintip si Tammy lewat jendela itu tuh atas dasar bantuan dari si Carla sendiri. Dia tuh terobsesi terus melihat si Tammy ini sedang tidur. Aduh guys, karena emang si Paul ini sudah merasa bosan dengan si Carla, karena emang kan si Carla tuh udah enggak perawan lagi. Nah, si Carla pun menyadari hal itu. Nah, lebih gilanya itu
si Carla ngasih kado ke si Paul, si Tami guys, si Tami dikorbanin. Astagfirullah. Aduh guys, karunya asli kasihan ke si Tami. Dia tuh ya mau dibius, bukan mau lagi, udah mencoba dibius gitu ya, dengan sepiring spaghetti yang itu tuh udah dicampuri dengan kalium. Itu tuh berhasil lah cara itu guys, dan akhirnya apa, si Tami disetubuhilah. Ya Allah, astagfirullahaladzim, sedih. Gak tega aku nyeritainnya juga. Lanjutin gak ya? Lanjut aja lah ya, biar selesai, biar gak penasaran. Tapi kalian jangan coba-coba untuk melakukan hal yang serupa ya, itu gak boleh kalian tuh. Nah, yang kedua kalinya si Carla ini mencuri obat bius dari kliniknya buat membius lagi si Tami ini. Nah, si Carla ini menuangkan obat biusnya itu ke dalam kain, itu tuh untuk membekap si Tami. Dan akhirnya guys, si Tami itu tidak sadarkan diri, dan lagi-lagi dia tuh disetubuhi. Yang lebih parahnya lagi, itu tuh di video guys, dimana hati nurani seorang kakak. Ya Allah, astagfirullah. Yang tadi sadari, ternyata si Tami ini meninggal ketika sedang proses disetubuhi itu, karena si Tami itu tersedak oleh mentahnya sendiri, karena emang kayaknya mah berbusa gitu ya, karena overdosis atau apa, karena obat bius itu, efek obat bius itu, jadi kemudian dia teh tersedak gitu, jadi dia meninggal guys. Dan akhirnya mereka pun panik ya, dan memindahkan jasad si Tami ini ke basement mereka yang itu tuh, dan mereka tuh langsung menelpon salah satu nomor darurat. Dan itu tuh yang lebih tragis lagi apa guys, jadi si orang tuanya tuh kan lagi terlelap tidur di lantai atas, dan mereka tuh percaya bahwa si kematian si Tami ini adalah pure murni kecelakaan guys. Astagfirullah, kok ada ya orang seperti itu, kok ada ya kakak seorang, kok ada ya seorang kakak yang gitu ya, yang tega sama adiknya. Di tanggal 29 Juni 1991 akhirnya si Paul sama si Carla ini menikah lah mereka. Pernikahannya juga sangat mewah guys, pokoknya mah kayak Barbie yang sepasang itu geningan, si Ken sama si apa gitu, si Ken sama si Barbie gitulah. Pokoknya mah mereka tuh memakai apa ya, kayak si Carlanya tuh pakai gaun putih yang itu tuh harganya tuh mahal, dan mereka tuh menaiki kereta yang yang ditarik oleh dua kuda putih guys. Tapi siapa sangka di balik pernikahan yang mewah dan istimewa itu terdapat selalu pertengkaran dan penyiksaan di dalam rumah tangganya. Ya atuh ya guys, bukannya mereka tuh tobat gitu ya setelah menikah, malah dia tuh semakin menjadi-jadi guys. Dan di tahun 1991 tepatnya tanggal 15 Juni itu tuh terjadi penculikan kepada si Leslie Mahavi ini. Nah, pada saat itu si Leslie sedang berada di luar rumah. Mereka menyandra dan mengurungnya untuk beberapa hari ke depan, dan terjadilah guys penyiksaan dan kekerasan seksual kepada si Leslie ini. Si Leslie ini sudah memohon-mohon guys kepada si Paul untuk memberhentikan kelakuannya itu gitu ya. Dan itu tuh lebih parahnya lagi guys, itu tuh di video lagi. Innalillahi. Akhirnya guys si Leslie ini meninggal dunia, dan si mayatnya itu lagi-lagi disimpan di basement. Nah kayaknya mas si Paul sama si Carla ini tuh makan malam dulu gitu ya, keluar atau kemana, terus dia tuh pas pulang dari makan malam dia kejam guys, lebih dari kejam. Ya Allah, sebel aku nyeritainnya juga. Dia memotong-motong si Leslie guys. Yang lebih parahnya itu, setiap bagian yang dipotong itu terbalut semen, dan si potongan tubuhnya itu dibuang ke danau guys. Yang akhirnya badan atau potongan tubuh si Leslie ini ditemukan oleh seorang ayah dan anaknya ketika itu mereka sedang berjalan-jalan di tepi danau. Astagfirullahaladzim, di mana ya kemanusiaannya yaitu. Di tahun berikutnya si pasangan kejam ini ya mencari mangsa lagi, tepatnya pada 16 April 1992. Nah, yang kali ini mangsanya itu bernama Kristen Prince, itu tuh baru berusia 15 tahun. Nah, dia tuh ya baru pulang sekolah, dan si Paul ini bermodus seolah-olah dia tuh kesasar gitu ya. Dan dia tuh menanyakan alamatnya ke si Prince inilah. Namun si Paul ini
menyerang si Prince dari belakang dan dia memaksa masuk si Prince ke dalam mobil, guys. Dan saudara-saudara, apa yang terjadi? Ya, si Prince ini mendapatkan penyiksaan dan kekerasan seksual dari si pasangan gila ini ya. Dan lagi-lagi itu tuh di video, terus si Prince ini dipaksa untuk meminum minuman yang beralkohol itu tuh selama 3 hari berturut-turut, guys. Dan akhirnya si Prince ini meninggal dunia, meninggal lagi ya. Dan jasadnya itu ditemukan tak jauh dari pemakaman si Leslie yang tadi. Itu tuh jasad si Prince ditemukan tidak berbusana, guys. Tapi guys, di kematian si Prince ini, mereka tuh berdebat, si Paul sama si Carla tuh gak mau gitu ya terlibat antara kematian si Prince ini, karena mereka tuh saling salah gitu. Jadi pas salah gitu ya. Kata si Paul ini mah salah si Carla, kata si Carla ini salah si Paul. Jadi menurut si Carla tuh si Prince meninggal karena dicekik oleh si Paul. Nah, tapi menurut si Paul, si Prince ini meninggal karena dipukul oleh martil karet sama si Carla, yang itu tuh menyebabkan lehernya tercekik oleh tali yang tersambung ke peti. Di tahun 1993 si Carla sama si Paul ini bercerai lah. Si Carla yang meminta cerai karena emang si Carla tuh dianiaya gitu ya di KDRT. Ya iyalah ya, atau udah gimana pasangannya juga gitu. Terus 2 bulan kemudian ya, pasangan ini mendapatkan perhatian khusus dari kepolisian karena ada DNA yang cocok sama si Paul, yang itu tuh cocok dengan kasus pembunuhan. Jadi paniklah si Carla gitu ya, takut ditangkap juga ke polisi. Nah, awalnya si Carla ini menjadi saksi karena dia bersaksi kalau dia tuh mendapatkan kekerasan dalam rumah tangganya, dan si Paul itu sudah lebih dari 30 gadis yang diperkosanya, guys. Jadi namun gitu ya, tapi polisi itu menemukan bukti video yang itu tuh terlibat si Carla. Jadi guys, si Carla itu mendapatkan hukuman 12 tahun penjara, tapi si Carla itu sekarang udah bebas pada tahun 2005, dan si Carla sudah menikah lagi. Namun si Paul ini guys mendapatkan hukuman seumur hidup. Nah, sempat juga si Paul tuh mengajukan kebebasan bersyarat, namun itu tuh ditolak karena si Paul tuh emang gak pernah ngerasa dirinya itu kapok gitu ya, atau bersalah, ataupun dia tuh enggan untuk meminta maaf. Jadi guys, gitu cerita dari pasangan si Paul sama si Carla ini sebagai pembunuh berantai. Jadi pokoknya mah jangan ditiru, guys. Itu tuh sangat melanggar banget dan ngerugiin orang banget, apalagi mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah gitu, guys. Oke, jangan lupa like, subscribe, comment, and share videonya. Pokoknya kalau kalian ada saran untuk aku membahas video apa, tentang apa, please kalian komen di bawah. Oke, dan jangan lupa, pokoknya mah kalian harus subscribe ya, dan tonton video aku sampai habis biar aku tuh tambah semangat lagi bikin videonya. Oke, terima kasih buat terima kasih buat kalian yang udah nonton video aku dan support video aku. Pokoknya terima kasih, love you all, dadah, sampai ketemu di video aku selanjutnya.